Halo semua, apa kabar? Gimana nih keadaan kalian? Wah, udah lama banget nih aku nggak upload video di channel YouTube aku. Sebetulnya aku juga sempat bikin akun TikTok dan upload video-video sama seperti di YouTube, yaitu membahas kasus kriminal, membahas kasus-kasus misteri, dan beberapa kasus yang tidak terpecahkan. Namun karena kesibukan aku kerja, jadi aku nggak sempat gitu bikin video-video baik di platform TikTok maupun di YouTube. Tapi malam ini aku kembali dan kita akan membahas sebuah kasus kejahatan yang alur penyelesaian dari kasus ini itu sangat bikin mind blowing. Jadi ceritanya pada tanggal 4 September tahun 1981, dua orang kakak beradik yang bernama Tim Slayton umur 12 tahun dan Jeff Slayton yang berusia 15 tahun mendapat kabar bahwa ibu mereka yang bernama Linda Slayton ditemukan meninggal di kamar tidurnya dengan keadaan terbaring setengah telanjang. Ada sebuah bekas pukulan di wajahnya dan juga gantungan baju yang melilit di lehernya. Pertanyaannya, siapa yang tega melakukan perbuatan keji tersebut kepada Linda? Mungkinkah ini perbuatan orang-orang terdekat atau ini hanya perbuatan seseorang yang memang tidak dikenal yang ingin mencelakai keluarga tersebut? Kita akan bahas kasusnya malam ini tanpa berlama-lama lagi. Let's get into it. Baik, di video kali ini kita akan kembali ke tahun 1981, tepatnya di kota Lakeland, Florida, Amerika Serikat. Pada tahun 1981, bisnis dan perumahan di kota Lakeland berkembang sangat pesat. Kebanyakan penduduknya tinggal di sebuah rumah bergaya duplex, sejenis perumahan yang terdiri dari dua rumah tapi dijadikan satu seperti ini. Dan ini adalah rumah Linda Slayton, tempat di mana ia tinggal bersama kedua anak laki-lakinya yang bernama Tim Slayton dan Jeff Slayton, yang baru saja mereka tempati 2 minggu sebelum kejadian naas ini terjadi. Karena sebelumnya keluarga ini itu tinggal di Alabama, kota yang berjarak 800 km dari Lakeland. Jadi siapa itu Linda Slayton? Linda Patterson Slayton lahir pada tanggal 8 Maret tahun 1950. Linda hamil putra pertamanya saat usianya baru 16 tahun, dan 3 tahun setelah itu ia melahirkan putra keduanya yang ia beri nama Timothy Slayton. Setelah memiliki 2 anak, Linda dan pacarnya yang bernama Frank Slayton memutuskan untuk menikah. Nah, seiring berjalannya waktu, kehidupan keluarga tersebut jauh dari kata bahagia. Frank sering berlaku kasar kepada Linda dan kedua putranya. Bahkan menurut kabar, kedua anaknya tersebut sering dilecehkan oleh Frank. Dan ditambah lagi, Frank memiliki kebiasaan mabuk-mabukan. Karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan kasar yang sering ia terima dari Frank, Linda memutuskan untuk menceraikan Frank setelah 9 tahun menikah. Dan mulai detik itu juga, Linda secara resmi menjadi seorang single mom yang harus berjuang membesarkan kedua putranya sendirian. Nah, dari sini Linda mulai bekerja siang dan malam, berusaha memberikan yang terbaik kepada kedua putranya tersebut. Keluarga Linda juga hidup sangat sederhana, bahkan mereka tidak memiliki sebuah kendaraan. Tak jarang ketika kedua putranya pergi ke sekolah, mereka terpaksa harus berjalan kaki atau kadang-kadang menumpang mobil orang lain. Selain kegiatan sekolah, Tim dan Jeff juga ikut dalam kegiatan football, semacam sepak bola ala Amerika gitu. Nah, karena mereka tidak memiliki kendaraan sendiri untuk pergi ke tempat latihan maupun pulang dari tempat latihan, pelatih mereka yang bernama Joe sering menjemput dan mengantarkan mereka pulang. Nah, di sini sebenarnya Linda juga memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Judy yang memang sering datang ke rumah untuk mengunjungi Linda untuk memastikan kalau Linda dan kedua anaknya baik-baik saja. Namun pada hari itu, tepatnya tanggal 4 September tahun 1981, sekitar jam 8.30 pagi ketika Judy datang ke rumah Linda, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebelum aku lanjutkan ceritanya, kita flashback dulu ke tanggal 3 September, tepatnya malam sebelumnya. Jadi saat itu Jeff Slayton, anak pertama Linda, baru saja pulang dari latihan football. Saat ia tahu di rumahnya itu nggak ada makanan, ia memutuskan untuk pergi ke rumah kakeknya yang memang letaknya itu nggak jauh dari rumah Linda. Sekitar jam 21.30, Jeff kembali pulang, tapi rumah masih dalam keadaan kosong. Sekitar jam 11.30, Linda dan Tim, si anak bungsu, akhirnya sampai di rumah. Linda sempat bilang ke anak-anaknya kalau ia akan pergi ke rumah tetangganya untuk bermain sebuah kartu. Namun sebelum pergi, Linda sempat bersih-bersih rumah. Bahkan si Jeff masih sempat melihat ibunya sedang mencuci piring. Sementara Tim, sang adik, sudah pergi tidur. Jeff datang menemui sang ibu untuk meminta maaf karena pada siang harinya mereka sempat beradu argumen. Saat itu Linda juga mengucapkan selamat tidur kepada Jeff. Jeff pun membalas
tugas, aku sayang ibu, sampai ketemu besok pagi. Dan ini akan menjadi ucapan terakhir Jeff kepada sang ibu. Nah, keesokan harinya, tanggal 4 September, sekitar 8.30 pagi, saudara perempuan Linda yang bernama Julie, yang sempat aku bilang di awal tadi, datang untuk mengunjungi Linda dan anak-anaknya. Nah, pada saat itu, Julie langsung masuk ke kamar Linda dan mengetuk pintu kamar sebanyak 2 kali. Saat itu, Julie berpikir, oh mungkin Linda masih tertidur. Tapi pada saat yang bersamaan, Julie merasa ada sesuatu yang aneh karena tidak biasanya Linda jam segitu masih belum bangun. Saat Julie berjalan keluar rumah, ia melihat sesuatu yang aneh. Salah satu gorden di kamarnya Linda ada yang hilang dan jendelanya juga terbuka lebar. Julie kembali ke kamar Linda dan berusaha dengan sekuat tenaga membuka pintu tersebut. Ketika pintu berhasil dibuka, ia melihat tubuh Linda Slayton tergeletak sudah tidak bernyawa lagi. Julie langsung berteriak sampai terdengar oleh tetangganya yang memang saat itu sedang berada di dekat lokasi. Ia kemudian bergegas menghubungi 911. Linda pada saat itu ditemukan dengan keadaan sebuah gantungan baju melilit di lehernya dengan kondisi setengah tidak berbusana, terbaring di bawah tempat tidur dengan kondisi lemari dan jendela kamar terbuka sangat lebar. Nah, selain itu, barang-barang rumah tidak ada yang hilang dan masih tertata dengan rapi. Nah, tidak berapa lama kemudian, polisi datang ke TKP dan langsung memasang garis polisi. Sementara anak-anak Linda yang masih tertidur dibangunkan oleh polisi tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka. Keduanya lalu dibawa ke rumah kakek mereka, sementara polisi bergegas memulai proses investigasinya. Nah, di TKP, polisi menemukan sebuah jejak kaki di kamar Linda, yang nantinya diketahui bahwa jejak kaki tersebut adalah jejak kaki milik Linda. Tapi ada satu temuan penting, yaitu sebuah bekas telapak tangan yang tidak dikenal yang ditemukan di jendela kamar Linda. Nah, dari sini, polisi mulai mencurigai orang-orang terdekat. Suspek yang pertama adalah mantan suami Linda, yaitu Frank Slayton. Nah, menurut informasi, Frank adalah orang yang sangat temperamental. Bahkan saat masih bersama Linda, Frank sering mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ketika diselidiki lebih lanjut, polisi tidak menemukan bukti yang mengkaitkan Frank dengan kasus kematian Linda. Suspek yang kedua adalah anak pertama Linda, yaitu Jeff Slayton. Polisi mencurigai Jeff karena pada malam sebelumnya ia dan ibunya sempat berargu-argumen. Apalagi orang yang terakhir melihat Linda masih hidup adalah si Jeff. Jeff kemudian diinterogasi polisi dan menjalani beberapa tes kebohongan, namun ketika hasilnya keluar, Jeff dinyatakan lulus dari tes tersebut dan tidak terbukti bersalah. Dan suspek yang ketiga adalah pacar Linda, karena pada saat itu Linda ini sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Nah, ketika pria tersebut diperiksa oleh polisi, dan sama seperti Jeff, ia terbukti tidak bersalah. Karena tidak adanya bukti dan minimnya saksi mata pada saat kejadian, penyelidikan kasus ini sempat terhenti hingga beberapa tahun. Sampai pada bulan September tahun 2001, polisi menerima kabar bahwa setahun setelah kematian Linda, ada seseorang yang bernama Jimmy Almer melakukan kejahatan yang hampir mirip dengan kasus kematian Linda. Menariknya, saat itu Jimmy juga tinggal di komplek yang sama di mana Linda dan anak-anaknya tinggal. Namun pada saat itu Jimmy ini telah meninggal dunia. Polisi kemudian menggali kembali kuburan Jimmy untuk diambil sampel DNA-nya. Ketika hasilnya keluar, tidak ditemukan kecocokan antara DNA Jimmy dengan DNA yang ditemukan di TKP. Hasil ini tentunya memupuskan harapan polisi, terutama keluarga Linda. Siapa sebetulnya yang tega membunuh Linda Slayton? Nah, pada saat itu kedua anak-anak Linda harus menerima kenyataan bahwa ibu mereka telah meninggal tanpa mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh ibu mereka. Mereka juga harus terus melanjutkan kehidupan tanpa seorang ibu di samping mereka. Bahkan tim saat itu masih rutin berlatih football. Teman-temannya dan pelatihnya juga sangat suportif. Pelatihnya yang bernama Joe juga masih sering mengantar jemput ketika tim ingin berlatih football. Tim bahkan memasang sebuah foto tim football di kamarnya. Bagi dirinya, foto tersebut adalah segalanya yang memberi
memberikan semangat untuk dia terus menatap masa depan dan bisa move on dari kejadian tersebut. Nah, singkat cerita, Jeff dan Tim tumbuh sebagai laki-laki dewasa. Jeff menikah dan memiliki 2 orang anak, begitu juga Tim yang saat itu sudah menikah dan mulai hidup dengan keluarga barunya. Meskipun Jeff dan Tim sudah terbilang hidup mapan pada saat itu, namun kedua kakak beradik tersebut tidak pernah putus asa dalam mencari tahu siapa yang tega mengambil nyawa ibu mereka. Kedua kakak beradik ini masih rutin mengunjungi kantor polisi untuk mengecek atau mendapatkan informasi apakah ada perkembangan dari kasus kematian ibu mereka. Setelah 17 tahun kematian Linda, petugas pertama yang menangani kasus ini yang bernama Sersan Edgar Pickett memutuskan untuk pensiun. Posisinya kemudian digantikan oleh petugas lain yang bernama Brad Grise. Pada saat itu ia melihat kembali berkas-berkas dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan pada tahun 1981, termasuk DNA seseorang yang belum teridentifikasi. Setelah memperoleh DNA profil tersebut, yaitu pada tahun 2001, Brad Grise melihat kembali para terduga tersangka dan yang pertama diambil sampel DNA-nya adalah Tim dan Jeff Slayton. Ketika hasilnya keluar, DNA mereka tidak cocok dengan DNA profil yang ditemukan di TKP. Selanjutnya adalah Frank Slayton, mantan suami Linda. Saat itu, Frank telah berhenti dari kebiasaan mabuk-mabukannya. Bahkan setelah kematian Linda, Frank kembali akrab dengan kedua anaknya. Singkat cerita, Frank setuju untuk memberikan sampel DNA-nya. Setelah hasilnya keluar, DNA milik Frank juga tidak cocok dengan sampel DNA tersebut. Nah, di sini polisi kembali menemui jalan buntu. Pada tahun 2005, detektif Brad Grise memutuskan untuk mengirimkan DNA profil tersebut ke database milik FBI. Mereka bekerja sangat keras mengeliminasi puluhan sampel DNA, mencoba mencari tahu siapa pemilik profil DNA yang ditemukan di lokasi kejadian tersebut. Sayangnya pada tahun 2015, detektif Brad Grise memutuskan untuk pensiun setelah menghabiskan 17 tahun dalam menangani kasus ini. Namun kasus ini kemudian ditangani oleh 2 orang detektif baru yang bernama Tammy Hancock dan Russell Harley. Saat itu FDLE, Florida Department Law Enforcement, telah mengembangkan suatu teknologi yang bisa membantu mengidentifikasi DNA yang tidak bisa teridentifikasi. DNA tersebut kemudian diberikan kepada seorang ahli geologis yang bekerja di FDLE yang bernama Sissy Moore. Sissy Moore mengupload DNA tersebut ke dalam sistem. Ia juga menggunakan data-data lain seperti akte kelahiran, buku nikah, bahkan media sosial untuk menciptakan sebuah pohon genetik keluarga. Dan yang mengejutkan, hasil dari pohon keluarga tersebut mengarah ke seseorang yang selama ini dikenal dekat dengan keluarga Slayton, yaitu Joseph Clinton Mills atau yang biasa disebut Coach Joe. Detektif Tammy dan Russell kemudian menyelidiki lebih lanjut background dari Coach Joe ini. Nah, setelah diselidiki, ternyata Coach Joe ini pernah tercatat beberapa kali melakukan tindak kejahatan, salah satunya adalah pemalsuan tanda tangan sebuah warisan. Polisi kemudian mencocokkan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan sidik jari milik Coach Joe dan hasilnya sangat identik. Tapi polisi di sini tidak mau gegabah karena mereka masih perlu mencocokkan DNA milik Coach Joe dengan sampel yang mereka temukan di TKP. Dan tanpa sepengetahuan Coach Joe, polisi mengambil kantong-kantong sampah yang berada di depan rumah Joe, kemudian membawanya ke kantor polisi. Nah, dari sini polisi berusaha mencari barang yang mungkin saja terdapat sidik jari milik Coach Joe. Nah, di salah satu kantong sampah, polisi menemukan sebuah plester medis yang telah digunakan. Mereka kemudian mengirim plester medis tersebut ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut, dan setelah 2 minggu, sampel DNA yang ditemukan di lokasi kejadian cocok dengan DNA milik Coach Joe. Dan pada Desember tahun 2019, polisi menangkap Coach Joe dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan dari hasil keterangannya, saat itu pada tahun 1981, ia sempat mengantarkan tim pulang ke rumah setelah selesai latihan football. Nah, saat tidak ada siapapun di dalam rumah, ia masuk ke dalam kamar Linda dengan cara memecahkan jendela kamar. Ia kemudian masuk dan bersembunyi di dalam lemari. Saat Linda masuk ke dalam kamar, Coach Joe langsung melancarkan
melancarkan aksi pelecehan kepada Linda dan mencekik Linda menggunakan gantungan baju yang terbuat dari besi hingga Linda tidak bernyawa lagi. Nah, singkat cerita, dalam persidangan, Coach Joe dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat 1 dan pelecehan seksual. Dan dalam persidangan, keluarga Linda juga mempertanyakan kenapa ia tega melakukan hal keji tersebut kepada Linda. Akhirnya, Coach Joe dihukum penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat, yang artinya ia harus mendekam di penjara selama sisa hidupnya. Oke semua, segitu dulu video kasus kali ini. Mudah-mudahan di kasus kali ini kita semua mendapatkan pelajaran bahwa kejahatan itu bisa datang dari manapun, dari orang-orang terdekat, dari orang-orang yang kita percaya bahwa orang itu baik kepada kita ataupun kepada keluarga kita. Baik, segitu dulu video kali ini. Kita akan bertemu di video-video kasus berikutnya, dan mudah-mudahan aku nggak begitu sibuk, jadi aku bisa terus rutin mengupload video-video seperti ini. Jadi seperti biasanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan dilihat tapi nggak pernah di subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai saat itu tiba, stay safe, see you, and until next time, bye-bye.